Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Terima kasih Bapak. Salam wabarakatuh. Ya, Oke. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sesi 2 ya kali ini kita diskusi panel. Seperti tema utama webinar kali ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar dan menimba ilmu lagi dari yang pertama dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan dari Bapak PLT Kepala LPMP Jawa Timur. Nah, sesuai sambutan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, MM, bahwa tahun ajaran baru 2020-2021 rencana akan dimulai 13 Juli 2020. Dinas Pendidikan Jawa Timur telah menyiapkan beberapa skenario dalam menghadapi darurat COVID-19 maupun era tatanan baru atau yang kita sebut tadi sebagai new normal. Skenario itu adalah apabila sampai akhir Juni 2020 tidak ada penurunan COVID-19 secara signifikan, maka pembelajaran akan dilakukan secara daring atau jarak jauh atau dari rumah. Namun, bila ada penurunan COVID-19 secara signifikan dan memungkinkan belajar mengajar di sekolah, maka akan dilakukan secara bertahap. Di antaranya adalah separuh masuk sekolah dan separuh belajar dari rumah secara bergantian. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menghimbau kepada pertama, pihak sekolah agar menyiapkan sarana prasarana untuk menerapkan protokol kesehatan, diantaranya adalah menyiapkan tempat cuci tangan, menyiapkan masker, melakukan penyemprotan disinfektan baik di ruang kelas, di lab, di tempat ibadah, dan semua area di sekolah. Dan untuk para siswa, Dinas Pendidikan Jatim berharap tetap semangat belajar di sekolah maupun belajar dari rumah. Dan ini dijadikan pengalaman baru, yaitu belajar dengan mengoptimalkan teknologi digital. Itu pesan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, pagi ini, solusi tatanan baru akan terjawab juga dengan hadirnya para narasumber di webinar IGI Jawa Timur kali ini, yaitu, baik Bapak Ibu, untuk materi kedua, kita pagi ini akan dipaparkan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Ramlianto. Bapak Ramlianto ini, mohon maaf Bapak tidak menyatakan gelar ya, jadi saya tidak mencatat. Pengalaman tugas Bapak Ramlianto ini adalah sebagai Kepala Subbidang Perencanaan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Kepala Subbidang Lingkungan Hidup Bakorwil Malang. Wah, pernah Bakorwil Malang ya Pak ya? Kemudian Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Kepala Sekretaris Bersama Program Pasca Sarjana Kerjasama Pemprov Jawa Timur dan Universitas Airlangga Surabaya, Kepala Bidang Diklat Kompetensi Manajerial Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, dan Sekretaris Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, dan saat ini adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pengalaman belajar Bapak Ramlianto adalah Universitas Muhammadiyah Malang, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, dan Civil Service College Singapore. Wah, amazing ya Pak ya. Civil Service Training Institute Thailand, KMDC College Damansara Utama Malaysia, yang terakhir Development Dimension International Asia Pasifik Singapura. Wah, luar biasa. Narasumber atau pemateri materi kedua kali ini Bapak Ramlianto. Waktu kami persilakan untuk Bapak untuk waktu paparan 30 menit. Dan nanti akan dilanjut langsung paparan dari Bapak PLT Kepala LPMP Jawa Timur dan akan dilanjut dengan sesi diskusi tanya jawab
diskusi panel gitu ya. Jadi langsung lanjut ke Bapak PLT, kemudian baru ada sesi tanya jawab. Yang terhormat Bapak Ramlianto, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dipersilakan waktu paparan 30 menit. Dipersilakan. Pak Sukari, untuk materi bisa di-share. Oke. Mungkin di mute yang ini Pak Sukari. Bapak Ibu selain pemateri boleh unmute dulu mungkin. Sorry, di mute maksud saya. Sudah. Oke. Untuk Bapak Ramlianto, dipersilakan. Ya, monggo Bapak. Cek sound. Belum saya. Oke. Pak Sukari ada kendala? Sudah sebenarnya Pak Ramlianto. Ya. Atau dia mau sharing mungkin mau Enggak. Tidak, kami tidak mendengar. Mungkin tanpa headset mungkin Pak ya. Mungkin malah bisa tanpa headset mungkin. Maybe. Cek. Masih tidak dengar. Kadang nggak mau pakai headset gitu Pak. Ya. Kok belum dengar ya? Masih di mute kayaknya. Enggak, sudah enggak kok. Atau pakai dua perangkat Pak? Kayaknya masih di mute itu. Enggak, udah kok. sudah. Udah. Cuman suaranya nggak dengar. Speakernya mungkin ya. Belum dengar Bapak? Belum. Iya. Mungkin pakai Nah, ini Bapak suaranya Bapak Ramli nih. Suara Bapak Ramli bukan? Bukan. Oh, bukan. Saya share di WA Bapak, mungkin nanti melalui HP mungkin suaranya. Jadi ada dua perangkat. Atau video call sama saya. Kayak Pak Dir tadi. Ya. Speaker perangkatnya kayaknya. Anak mood. Ini. Iya, biasanya tidak diizinkan itu kayaknya. Tidak diizinkan itu kayaknya.
Bagaimana Bapak Ramli? Oh ya. Atau diputar dulu. Baik Bapak Ibu, Bapak Ramli suaranya dari HP saya ini, jadi nanti bisa. Semoga nggak feedback ya. Feedback ya. Salah satu jeruk ini sih. Kalau ini saya mute, nggak dengar. Kalau video call gimana Pak? Kita alihkan ke video call ya. Kalau video call kayaknya nggak apa-apa Pak. Nah gini. Nah boleh. Monggo langsung aja Pak. Pakai video call sepertinya tidak feedback. Masih feedback, Bu. Bapak Tigo masih feedback. Salah satu di Volume laptopnya Bu Ati kok dikecilkan aja dulu. Nanti nggak dengar Pak. masih feedback, Bu. Halo Jackson, sudah masuk ya? Sudah. Saya sudah ganti perangkat. Oh gitu. Saya ganti perangkat kameranya, Pak. Siap. Thank God. Mudah-mudahan bisa. Sekarang video saya sudah masuk ya? Sudah masuk, suara masuk. Atur nuhun, mohon Iya. Pak Sugari untuk di-share materi saya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur mungkin masih bersama kita, Bapak Ibu sekalian, para pengurus webinar nasional. Pertama, puji syukur kepada Allah saya bisa bergabung. Ini pertama kali saya bergabung dengan IGI. Selamat datang Bapak. Iya Pak. Walaupun informasinya sudah cetar membahana tentang ini, saya belum pernah ketemu orangnya juga, baru kali ini bergabung. Yang kedua, apresiasi kepada IGI Jawa Timur yang di tengah pandemi COVID-19 ini tetap lakukan ikhtiar-ikhtiar lahir, ikhtiar-ikhtiar dalam rangka meningkatkan wawasan pengetahuan kita terkait dengan COVID-19, khususnya dampaknya terhadap sektor pendidikan. Yang ketiga, saya baru saja terima telepon Pak Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Dia titip salam untuk seluruh pengurus IGI Jawa Timur, kabupaten kota dan seluruh peserta webinar. Pagi ini beliau mendampingi sebuah kegiatan dengan teman-teman. Sebab itu ini harus hati-hati. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur? Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah minggu yang lalu sudah terbit surat edaran Gubernur Jawa Timur terkait dengan bagaimana skenario kita, skenario pembelajaran kita ke depan, khususnya yang berada di bawah kewenangan kami, yakni SMA, SMK, dan PKLK. Sudah terbit dan saya kira Bapak Ibu sekalian sudah baca. Seperti yang dikutip oleh Bu Atikol tadi, memang tahun ajaran akan dimulai sesuai dengan kalender akademik 13 Juni, tetapi soal model pembelajarannya harus terus mengikuti perkembangan terkini dari pandemi COVID-19. Tapi sebelum saya bicara itu, Bapak Ibu sekalian,
saya ingin mengajak kita sekalian, para insan pendidikan di Jawa Timur, itu memiliki perspektif yang positif terhadap pandemi COVID-19. Perspektif ini adalah sebuah sudut pandang. Jadi jangan kemudian dipersepsi bahwa, wah, kalau gitu kita harus positif, kemudian berteman dengan COVID, bukan. Dalam konteks ini adalah kita tetap menyadari sepenuhnya tentang bahaya COVID-19, kita tetap wajib takut dan waspada terus terhadap COVID-19 karena memang sampai sekarang belum ada obat dan vaksinnya. Tetapi kita tidak bisa terus terlena. Kita mesti juga menangkap hikmah, dan kita juga harus punya pandangan positif terhadap pandemi COVID-19 ini. Saya ingin kutip seorang, pandemi COVID-19 ini melanda dunia, melanda Indonesia, melanda kampung kita. Ini adalah sebuah madrasah, ini adalah sebuah sekolah, ini adalah sebuah wasilah bagi kita untuk memahami dengan baik kira-kira apa nih dampak positif yang bisa kita dulang dari pandemi COVID-19 ini. Di slide saya ini saya sebutkan baru 4. Sebenarnya kami sudah mengidentifikasi banyak sekali, tetapi yang kami anggap relevan dengan dunia pendidikan adalah yang 4 yang ditayangkan di slide ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 sudah mengajak kita semua menyadari secara kolektif bahwa hakikat dari pendidikan atau esensi dari pendidikan itu bukan sekolah, tapi belajar. Nah, jadi kalau anak-anak kita ditanya, kamu mau kemana nak? Mau sekolah. Itu artinya pasti pergi ke sekolah. Karena dia kata kerja, maka dia kalau ditanya kamu mau kemana, dia akan bilang pergi ke sekolah atau mau sekolah. Itu artinya dia berangkat dari rumah menuju sekolah. Soal di sekolah dia belajar atau tidak, itu tidak penting. Yang penting dia sudah berangkat ke sekolah, itu sudah masuk kategori sekolah. Nah, dalam konteks pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa esensi dari pendidikan itu bukan sekolahnya, belajarnya. Sehingga anak-anak kalau ditanya, kamu mau kemana? Mau belajar, tapi nggak berangkat ke sekolah. Dia mungkin ke ruang tamu, ya mungkin ke kamarnya, atau mungkin di di halaman depan rumah. Ya hakikatnya belajar, bukan sekolah. Jadi esensi dari pendidikan adalah belajar. Ini yang disadarkan oleh wasilah yang bernama COVID-19 ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun terakhir, ya 5 tahun terakhir, yang namanya para pakar nih, yang namanya para pejabat, yang namanya para ahli, akademisi, bahkan kita nih para guru, itu bicara soal revolusi industri 4.0. Wah, saya sudah nggak tahu deh, berapa pertemuan, berapa kali seminar, berapa kali workshop, berapa kali ceramah kita ikuti di sektor pendidikan ini, ngomongnya pasti revolusi industri 4.0 deh. Nah, apa sih intinya revolusi industri 4.0? Intinya adalah digitalisasi pendidikan. Bapak Ibu tahu kan, pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika masih dipimpin Pak Muhadjir Effendi, mengucurkan anggaran besar sekali yang disebut sebagai pos kinerja dan pos afirmasi, itu untuk beli peralatan yang mengarah kepada digitalisasi pendidikan. Itu baru beli alatnya Pak, tahun 2019. Kemudian dibangunlah rumah belajar yang kebetulan Mbak Tiko salah satu pendekar kita belajar ini, rumah belajar ini. Nah, ini saya kira bagian dari digitalisasi pendidikan. Tetapi Pak, di Renstra kita, di Renstra Pendidikan Jawa Timur, kita masuk ke pembelajaran berbasis online, itu hanya 5% Pak tahun ini. Bahkan kawan dari Universitas Erlangga mengatakan, di Renstra kami, pembelajaran daring itu 2020 ditargetkan hanya 10%. Tetapi coba kita lihat faktanya sekarang. Ketika pandemi COVID-19 menyerang dunia, menyerang Indonesia, maka revolusi industri 4.0 didorong jauh lebih cepat masuk ke sektor pendidikan. Dan kami sudah punya data yang insya Allah valid, 80% pembelajaran di Jawa Timur sekarang untuk tingkat SMA, SMK, PKLK itu menggunakan pembelajaran berbasis online. Artinya, itu kita masuk ke digitalisasi pendidikan jauh lebih cepat dibanding target kita yang hanya 5%. Bahkan teman-teman UNED kemarin, pembantu rektor 3 UNED kemarin merilis
target tahun ini pembelajaran daring adalah 10%, gara-gara adanya pandemi COVID ini 100% pembelajaran di UNER sekarang daring. Nah, kita dalam tanda petik ya mesti berterima kasih juga lah dari dalam satu sisi ya, dalam perspektif positif, bahwa pandemi COVID-19 telah mendorong kita, mengantarkan kita lebih cepat masuk ke revolusi industri 4.0 yang poinnya adalah digitalisasi pendidikan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita renungkan bersama. Riset-riset tentang sosiologi itu menyebutkan bahwa peran institusi keluarga yang merupakan primer society itu semakin lama, semakin modern, itu semakin kecil. Bapak Ibu tahu lah, mungkin merasakan juga lah sebagai orang tua. Anak kita nih mulai pagi sampai sore, itu kita titipkan di sekolah, kita pasrahkan di sekolah. Kemudian apalagi yang anaknya boarding, yang pesantren, keluarga perannya menjadi sangat minim. Institusi keluarga menjadi tidak dominan lagi. Yang dominan adalah sekolah, pondok pesantren, atau lingkungannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 menyadarkan kita semua bahwa rumah adalah tempat belajar yang paling baik, sehingga institusi keluarga menjadi lebih solid dan berperan lebih signifikan dalam pendidikan anak. Nah ini, saya kira ini kan luar biasa nih. Sekarang mau apa? Ibunya bekerja dari rumah, bapaknya bekerja dari rumah, anaknya sekolah dari rumah atau belajar dari rumah. Mereka kumpul tiap hari. Kalau ini nggak solid, kalau ini nggak harmonis, pasti kayak kapal pecah turun. Kami menerima ratusan WA Pak tiap hari dari orang tua, dari guru. Dari orang tua ada yang WA-nya begini nih, Pak, kapan nih sekolah dibuka nih, udah capek ngurus anak-anak. Nah ternyata akhirnya mereka angkat tangan sendiri kan. Ya, oh kita memarahi anaknya dilaporkan polisi, ya kan? Nah, begitu dia ya udah anakmu tak kembalikan deh 2 bulan selama pandemi COVID, bingung sendiri dia Pak. Dia menyadari akhirnya, orang tua menyadari akhirnya, ternyata saya harus berterima kasih nih pada para guru, karena ternyata nggak mudah mendidik anak, apalagi menyangkut akademik, apalagi menyangkut karakter, apalagi menyangkut tugas-tugasnya di sekolah. Nah saya kira ini luar biasa. Pandemi COVID telah menjadi wasilah bagi kembalinya peran institusi keluarga. Yang terakhir, perspektif positif yang ingin kita bangun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, biar kita tidak terlarut dalam kesedihan yang berkepanjangan, adalah mengenai kebijakan Merdeka Belajar. Ketika Mas Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar, maka tujuannya adalah, salah satunya adalah secara akademik, guru, sekolah, siswa, orang tua bahkan, itu memiliki akses literatur, akses learning resource, atau akses sumber belajar yang merdeka. Kalau di sekolah, walaupun guru sudah memberi literatur banyak, literaturnya mesti jual. Kalau enggak dari gurunya, tentu dari buku paket yang disampaikan gurunya. Tapi dengan adanya belajar dari rumah nih Pak, akibat pandemi COVID-19, anak-anak akses literaturnya luar biasa Pak. Para guru sekarang akses literaturnya luar biasa. Dia browsing, kemudian dia cari apa sih sebenarnya kalau ada tema-tema tertentu dalam materi pelajaran, dia gali Pak. Dia tidak terbatas sekarang Pak learning resource-nya. Jadi disuruh dan tidak disuruh itu ternyata dilakukan oleh para siswa kita. Kenapa? Belajar dari rumah menuntut dia untuk mengakses berbagai sumber belajar. Dan ini adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Artinya apa Pak? Pandemi COVID-19 telah mendorong kebijakan Merdeka Belajar menjadi lebih aktualisasi. Nah, inilah 4 perspektif pendidikan, para siswa, para orang tua, bahwa ternyata di balik mengerikannya COVID-19 ini masih ada dampak positif yang bisa kita peroleh. Lanjut Pak Sekari. Lanjut aja ke slide terus. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan terkait dengan seperti apa. Lanjut aja Pak, ini lanjut aja. Kami ingin bicara soal teknis tadi, melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur terkait seperti apa yang sudah disusun Jawa Timur.
dan termasuk menjelaskan statement Pak Kepala Dinas dalam banyak konferensi pers. Mungkin bisa dilanjut ke slide yang pertimbangan. Nah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan tadi bahwa ketika kita bicara soal sebelumnya Pak, sebelumnya, ketika kita bicara new normal di bidang pendidikan, kita agak speechless gitu ya, karena memang banyak hal yang masih harus kita siapkan. Yang pertama, kenapa Bu Gubernur bahkan pemerintah pusat dan alhamdulillah ini berseiring dengan kabupaten kota untuk level SD SMP, dan alhamdulillahnya juga berseiring dengan para pengasuh pondok pesantren, bahwa karena belum adanya penurunan yang signifikan penyebaran COVID-19 di Jawa Timur, kita belum berani secara tegas mengatakan kita belum bisa mengembalikan anak-anak untuk memasuki masa transisi new normal ini. Kenapa? Bu Gubernur secara tegas menyatakan kembalinya santri, kembalinya siswa ke sekolah, kembalinya santri ke pondok pesantren tetap mengutamakan prinsip-prinsip hifdzun nafs. Keselamatan ini tidak bisa ditawar. Yang ini tidak bisa ditawar. Jadi ketika kita sudah menyangkut keselamatan warga belajar, guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, anak-anak, bahkan orang tua yang di rumah, kita nggak bisa kompromi Pak kalau yang satu ini. Sebelum ada penjelasan secara resmi, sebelum ada data-data yang mengatakan bahwa kita sudah memasuki tahap 3, yakni tahap new normal, kalau lihat skenario-nya Kementerian Perekonomian, kita tetap lebih mengutamakan keselamatan jiwa dan raga anak-anak. Sehingga ini menjadi pertimbangan utama Bu Gubernur ketika mengeluarkan surat edaran terkait dengan tahun masih akan diikuti dengan belajar dari rumah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami masih melihat data terkini, termasuk tadi malam, kabupaten kota di Jawa Timur sampai saat ini masih ada zona merah dan oranye. Ada zona kuning, tapi kuningnya masih kuning mengarah ke oranye gitu. Nah, yang paling besar adalah zona merah. Hanya ada 3 kabupaten yang sudah mulai secara data sudah bisa memasuki masa transisi. Tapi dari daerah lain belum. Sehingga kita masih menjadi pertimbangan utama adalah kabupaten kota di Jawa Timur sampai saat ini masih lebih banyak yang zona merah dibanding zona yang siap untuk masuk masa transisi. Yang ketiga, Bapak sekalian, seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, kita membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi secara intensif kepada orang tua, kepada guru, kepada siswa untuk memasuki masa transisi ke tatanan baru. Ini nggak sederhana Bapak Ibu sekalian. Jadi kami sudah membuat semacam protokol kesehatan lengkap. Kami sudah membuat video tutorial mengenai protokol sekolah, mulai berangkat sekolah sampai pulang sekolah, itu sudah kita buat. Tapi sungguh dalam pikiran kami, seluruh protokol kesehatan, seluruh guidance, seluruh video tutorial yang kita sudah, tetapi terus terang kami masih lebih memungkinkan untuk mengumumkan secara resmi kapan sekolah memasuki masa transisi tatanan baru. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita ingin memberikan waktu kepada sekolah untuk mempersiapkan fasilitas untuk pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah. Kita tahu tempat cuci tangan, hand sanitizer, penataan kelas, penyemprotan, desinfektan seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, pengaturan jadwal dan kegiatan belajar mengajar, kemudian jam pelajaran diperpendek dan seterusnya. Ini butuh perhitungan-perhitungan, Pak. Kami kemarin sudah mendulang data dari Dapodik. Ternyata sekolah kita yang di bawah 500 itu tidak banyak. Selainnya itu di atas 500. Kalau pakai arahannya Komisi Perlindungan Anak, Pak, kalau memang sekolah mau masuk, itu masuknya separuh-separuh. Ya, hari ini kelas 1, hari ini kalau siswanya 500, hari ini masuk 250, hari berikutnya 250, dan seterusnya. Tapi ternyata kami menemukan, Mbak, banyak sekolah yang siswanya di atas 500. Bahkan beberapa SMK di Jawa Timur itu jumlah muridnya 2.500. Itu dibagi 2 pun tetap jumlahnya besar. Sampai ada yang usul begini nih, Bu, Mbak Atiko, Pak Sukari, ada yang usul, ya nek ngono melebune gantian.
Mlebune gantian, muridnya mlebu, gurune prei. Gurune mlebu, muridnya prei gitu. Saking wis sumpek pisan. Terus ketemu nang ndi nek muridnya prei, gurune mlebu, gurune prei, muridnya mlebu. Jadi saking kita diskusinya udah betul-betul mentok ini. Karena memang sekali lagi kan siswa. Yang terakhir ini sarannya IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kalau memang akhirnya pemerintah memutuskan tanggal untuk mulai anak-anak memasuki transisi menuju tatanan baru ini, maka 14 hari sebelum pengumumannya minimal 14 hari sebelum itu. Kenapa? Anak-anak kita, para guru kita, para tenaga pendidikan kita, seluruh warga sekolah harus melakukan isolasi mandiri. Dan kemudian saat masuk sekolah, mereka menunjukkan surat keterangan telah melakukan isolasi mandiri. Bahkan beberapa sekolah sudah berkirim surat ke kami, di mana kalau anak-anak dipersyaratkan waktu mau masuk sekolah harus sudah mendapatkan hasil rapid test atau hasil swab dan sebagainya. Tapi ini tentu pertimbangannya tidak sederhana ya. Kalau sudah, ya kalau muridnya sedikit nggak apa-apa lah. Kalau muridnya 2.500, Anda tahu, kemarin kita rapat dengan pesantren. Lirboyo saja itu santrinya 32.000. Nah, jadi kebayang kalau Lirboyo mau masukkan santrinya 32.000, harus di rapid test dulu, entah selesainya kapan. Nah, sehingga pertimbangan-pertimbangan itu kemudian kami tetap masih menahan diri. Memang banyak pro dan kontra, yang orang tua sudah banyak yang bilang bosan ngurusi anaknya, para guru bilang, Pak kapan mlebu sekolah, Pak ngajar teko omah gak enak jelas kan. Nah ya itu kita harus bersabar. Nah, saya ingin sampaikan yang terakhir terkait dengan apa yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kami alhamdulillah dengan berdiskusi dengan banyak pihak ya, termasuk dengan para dokter, dengan komite sekolah, dengan kemudian teman-teman NPMP sebagian juga kita undang, kita akhirnya berhasil menyusun rancangan. Nah, ini rancangan 6 protokol kesehatan siswa belajar di sekolah. Kami tidak ingin jelaskan satu persatu, tapi kami hanya ingin menunjukkan bahwa 6 protokol kesehatan siswa belajar ini kita susun agar komprehensif. Nah, konsep ini, draft ini tentu tidak ada gunanya kalau tidak menggunakan apa yang disebut 3D. Makanya sosialisasinya harus masif. Jadi protokol kesehatan ini harus pendekatannya 3D. Dipahami, disadari, dan dipatuhi. Oh, pakai masker toh. Tapi nggak disadari lagi tidak dipatuhi. Pak, yang kami susun sia-sia. Jadi kami menggunakan pendekatan 3D. Dengan 6 protokol kesehatan yang kita susun, maka penting bagi sekolah kemudian nanti edukasi siswa dan seluruh warga belajar itu harus dipahami, disadari, dipatuhi. Apa saja yang sudah kami susun? Pertama, kami sudah menyusun protokol kesehatan umum sekolah. Jadi secara umum, jadi mengenai kesiapan sekolah seperti apa, harus dilakukan screening dulu, harus dilakukan pemetaan asal siswa ya, terutama yang boarding yang dari jauh-jauh. Kalau dari daerah-daerah merah, apalagi yang merah cenderung hitam, jangan dulu kembali. Jadi dilakukan pemetaan. Ini protokol kesehatan secara umum untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, salah satu yang normal untuk pendidikan adalah kita sangat menghindari stigmatisasi negatif terhadap sekolah. Misalnya ada satu saja sekolah yang siswanya terpapar, walaupun dia terpaparnya tidak di sekolah, maka di era media sosial yang luar biasa ini, itu akan terjadi stigmatisasi. Kita kan kemarin sudah terjadi stigma terhadap pesantren, setelah pesantren Tenggoro ada yang terpapar COVID. Seandainya saja ada satu sekolah, ada gurunya atau ada siswanya yang terpapar, mungkin terpaparnya dia tidak di sekolah tapi di tempat lain, maka kemudian stigma negatif akan ditanamkan ke sekolah kita. Ini kehati-hatian kita. Era medsos ini nggak bisa, karena itu akan sangat cepat tersebar. Dalam hitungan detik sudah akan menyebar seluruh dunia dengan judul
kembali ke sekolah menciptakan klaster baru. Waduh. Nah, bom untuk menghindari stigmatisasi negatif terhadap pendidikan. Yang kedua, kami juga sudah menyusun protokol kesehatan untuk sarana prasarana di lingkungan sekolah, di kelas, di laboratorium, di tempat praktek, di tempat ibadah, sarana olahraga dan sebagainya. Bahkan sudah kami sebutkan di protokol kami olahraga yang menimbulkan kontak langsung antar manusia pun kontak tidak langsung antar manusia itu untuk sementara tidak dilakukan. Bola voli misalnya itu kan bukan kontak langsung, tapi bolanya kan nanti dipegang bersama. Tapi yang tidak kontak langsung seperti senam dan sebagainya itu dibolehkan. Ini terkait dengan protokol kesehatan sarana prasarana sekolah. Lanjut, yang berikutnya adalah kami juga mengatur protokol kesehatan berangkat dari rumah ke sekolah. Nah ini penting nih. Ya, kita kan tahu anak-anak kita nih berangkat dari rumah, ngampiri koncone lah, mampir warung sik lah. Nah, di protokol kesehatan berangkat ke sekolah, itu kita atur secara rigid bagaimana mereka memulai perjalanan dari rumah sampai ke sekolah. Termasuk kami juga akhir acara ini kami bisa share videonya. Ya. Jadi selama aktivitas sekolah, guru dan tenaga pendidikan juga harus mengikuti protokol kesehatan. Misalnya nih, nggak boleh lagi lah ya guru keliling ke meja-meja anak-anak, ke bangku anak-anak, sebar pesona, ini nggak perlu lagi Mbak Tito, jadi cukup ngajar di depan aja. Iya Pak, siap Pak. Jangan jarak. Apalagi mudah-mudahan nih yang yang masih bujangan itu nggak perlu lah sebar pesona di anak-anak sini. Nggak perlu TP-TP ya Pak ya? Iya, nggak perlu, jadi tetap yang ngajar di depan. Bahkan kami atur juga di dalam kelas itu guru tidak boleh memberikan kertas kepada anak-anak. Anak-anak juga tidak boleh memberikan kertasnya kepada guru. Tugas, kemudian email, melalui WA, cuma sekedar dilihat. Dia sudah melaksanakan perkecil. Diminimalis. Ya, diminimalisir. Nah, kemudian protokol kesehatan selama di sekolah untuk siswa juga kita buat. Mulai dari bagaimana dia makan, jam istirahat. Jadi kantin sementara kita sangat sarankan untuk close. Mohon maaf para kepala sekolah yang yang juga selama ini mungkin terlibat dalam manajemen di komite, kemudian penjaga sekolah yang juga menjual barang-barang di kantin untuk sementara kita dulu sampai kondisinya betul-betul normal. Nah, anak-anak tetap diwajibkan membawa bekal dari rumah. Yang terakhir kami juga mengatur tidak sekedar di sekolah, jadi protokol kesehatan pulang dari sekolah juga kita atur. Nah, kalau ini nggak diatur bahaya nih anak-anak, apalagi ibu-ibu nih, bu guru nih pulang sekolah shopping. Ya, mampir itu ada aja alasannya. Ya. Itu sayang banget. Ya. Ada yang pernah mulai sekolah sih nyambang kancane sing ono. Mulai sekolah sih biodon kancane sing nyunati anake ada aja. Di protokol kesehatan pulang dari sekolah itu wajib, di situ diwajibkan dari sekolah langsung pulang sampai di rumah harus ganti baju, mandi, baru komunikasi atau mengadakan kontak dengan anggota keluarga yang lain. Bapak Ibu, tentu ini hanya sekedar protokol. 6 protokol kesehatan ini hanyalah panduan, ini hanyalah semacam guidance, semacam tutorial untuk kita semua. Tetapi coba deh tanya pada diri kita sendiri. Mohon maaf, saya ini birokrat. Tolong dipahami, disadari dari 2021. Kemarin perpaduan 3 kimia, 3 senyawa kimia, obat bukan vaksin, menjadi kandidat obat yang sudah teruji cukup efektif untuk mengobati mereka yang terpapar oleh COVID-19. Sementara vaksin itu paling cepat itu Januari 2021. Artinya apa? Sekolah ini harus sudah paham, memang nggak mungkin normal, ini pasti Mematuhi protokol kesehatan kurang lebih 2 meter dari teman atau orang di sekitar kita. Kalau ini diterapkan pada kelas yang ukuran 7 x 7 meter,
Maka seluruh siswa tidak bisa. Nah, solusi yang terbaik jika di era new normal ini semua siswa sudah harus masuk ke sekolah pada awal tahun ajaran baru. Ya. Ini di Lombok ini. Begini, populasi ini khusus Jawa Timur Ya. itu rata-rata kelas itu paling kecil itu 7,7, kemudian yang besar yang unit kelas baru itu RKP itu rata-rata 8,9. Nah, itu maksimal diisi tadi separuh dari kelas maksimal. Kalau kelas maksimal kita 36, maka diisi separuhnya. Semakin kecil ruang kelasnya, seperti yang disampaikan peserta dari Lombok Barat 7,7, 7 kali 7, maka semakin kecil. Nah, makanya kemudian arahan awal dari Kementerian Pendidikan waktu itu, ketika diyakini kita akan segera masuk ke gelombang ketiga yang disebut sebagai new normal ini, itu tetap dilakukan shift. Jadi, ya muridnya di shift. Kalau gitu, kalau sekolahnya besar, ada dong yang kemungkinan sekolahnya seminggu 1 hari. Ada. Jadi ada banyak SD, seperti yang dijelaskan ceritakan Ibu dari Surabaya tadi. Ada SD yang kelasnya ruangannya kecil, kemungkinan kelas itu akan dibagi 5. Jadi Senin masuk 10, Selasa masuk 10, Rebo masuk 10, Kamis masuk 10, Jumat masuk 10. Nanti yang 10 hari Senin, itu baru masuk hari Senin lagi. Itu akan terjadi. Dan ini new normal. Jadi saya ingin mengajak para guru nih, termasuk kemarin saya mengajak para pengamat pendidikan, tolonglah kondisi darurat jangan pakai otak normal. Kalau kondisi darurat otaknya otak normal, kita nggak ada benernya. Wah, gimana Pak, anak-anak ini belajar di rumah terus, dia udah bosen. Ya iyalah bosen, nggak cuma muridnya pun. Iya bosen. Kemudian ingat loh ya, ada yang paling bosen juga sebenarnya, yakni masyarakat di sekitar sekolah. Kenapa? Itu yang jualan udah gak ada yang beli tuh. Dan pesantren Tebu Ireng luar biasa melakukan tindakan-tindakan terhadap kondisi ini. Karena ribuan santrinya nggak bisa kembali karena masih kondisi kayak gini, maka jatah makan santri, Bapak Ibu, itu dibagikan kepada masyarakat sekitar yang terdampak. Karena secara ekonomi mereka mengalami dampak yang luar biasa. Itu jatah makannya santri itu dibagikan ke masyarakat sekitar. Nah, artinya gini loh, ini kondisinya nggak normal, kondisinya darurat. Kalau kita pakai otak normal, nggak ketemu. Nggak jalan. Wah, nggak jalan. Lah gimana? Sekolah kok cuma seminggu sekali. Lah kan darurat. Nah, kan kondisinya darurat. Emang terus mau dimasukkan semua, ya monggo dengan resiko yang luar biasa kan. Saya kira kita sudah banyak cerita lah. Nah, sebab itu kalau memang kelasnya ukurannya 7 kali 7, kami sudah mengidentifikasi ada tipe kelas, 3 tipe kelas kalau di Jawa Timur, 7 kali 7, 7 kali 8, kemudian 8 kali 9. Itu dibuat tetap social distancing, sehingga ada beberapa sekolah yang kami perkirakan itu shiftnya per minggu. Jadi Senin, yang masuk Senin nanti masuknya Senin lagi, dan seterusnya. Jadi inilah yang disebut kombinasi belajar di sekolah dan kombinasi belajar dari rumah. Pak, daripada kombinasi gitu, mending di rumah aja kayak kemarin-kemarin. Bapak Ibu, kita akan memasuki masa transisi. Penting juga bagi anak-anak kita kenalkan kondisi new normal, sehingga nggak apa-apa lah seminggu sekali dia ke sekolah, tapi dia sudah mengenal, oh sekolah zaman new normal itu kayak gini toh. Maka dia sudah mulai memahami, mulai menyadari, dan mudah-mudahan dari situ mereka mulai mematuhi. Kalau nggak dikenalkan sama sekali, di lockdown di rumah terus, mereka semakin tidak kenal kondisi di sekolah yang terbaru kayak apa dengan kondisi pandemi kayak gini. Nah, walaupun nanti akhirnya Bu dari Lombok Barat, karena kapasitas kelas hanya 7 kali 7, mungkin muridnya nanti seminggu masuknya hanya 2 kali, nggak masalah. Tapi sudah ada edukasi yang luar biasa kepada anak-anak. Ini loh nak, kamu masuk generasi yang luar biasa. Kamu masuk generasi yang generasi sebelumnya tidak mengalami. Kamu adalah generasi petarung yang ingin sukses walaupun dengan sekolah yang kondisi yang tidak normal sebagai anak-anak. Saya kira itu Mbak Titi. Ya.
Wah, jadi memang new normal ini perlu dipahami. Jadi dengan penjelasan Pak Ramli Yanto tadi itu sepertinya kita sudah membuka mindset kita. Oh, ternyata yang dimaksud new normal itu seperti ini gitu ya. Jadi bukan secara normal yang biasanya kita lakukan seperti itu. Jadi kita jadi lebih paham dengan penjelasan Bapak Ramli Yanto tadi. Ini yang ketiga terakhir ya Pak ya. Ini sebelum ke arah Pak Toto, Kepala LPMP Jawa Timur. Normal itu. Dari Vicky Firmanda, Bapak Vicky Firmanda SMP 16 Surabaya. Konsep pembekalan 3D, pendekatan 3D tadi itu ya Pak ya. Untuk protokol kesehatan umum sekolah, seberapa besar kemungkinannya bisa terlaksana dengan baik di sekolah saat nanti memang benar dijalankan kembali? Iya. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan protokol umum ya? Ini yang ingin kami sampaikan. Jadi bahwa untuk protokol umum itu kita akan menjelaskan mengenai persiapan-persiapan sebelum sekolah dibuka, ya, sebelum sekolah dibuka. Memang ini agak berat. Yang pertama, di protokol kesehatan umum sekolah kita coba atur deh. Ada screening kesehatan bagi guru, tenaga kependidikan dan siswa untuk memastikan kondisi kesehatan tidak berpotensi menularkan atau tertular. Guru ini diisolasi di Jadi guru diisolasi, ada permintaan rapid test. Kalau pemerintah bisa memfasilitasi bagus, kalau bisa dibiayai oleh kapasitas fiskalnya sekolah juga bagus. Intinya sebelum sekolah memutuskan pada level satuan pendidikan memutuskan untuk memasuki era transisi new normal, itu ada screening kesehatan dulu. Kemudian yang kedua, ada screening zona lokasi tempat tinggal, baik guru, tenaga pendidikan maupun siswa, untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan epicentrum penularan COVID-19. Nah, kalau tadi Pak Vicky menanyakan seberapa besar ini bisa dilaksanakan, saya kira ada ini ya, ada dukungan-dukungan dari banyak pihak ya. Kita harus bicara dengan komite, kita bicara dengan pemerintah daerah, kita bicara dengan dinas terkait untuk memberikan dukungan. Makanya ketika Bu Gubernur menulis surat edaran untuk terkait dengan pondok pesantren itu disampaikan agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk memfasilitasi adanya screening seperti ini. Apakah seperti apa teknisnya tentu dibicarakan dengan para pihak. Yang ketiga, setiap sekolah itu harus menyiapkan sarana prasarannya. Ini juga banyak keluhan. Pak, kami nggak punya cukup anggaran Pak untuk menyiapkan tempat cuci tangan di tiap kelas. Nah itu kan bisa diatur. Misalnya satu pintu sekarang. Dulu mungkin anak-anak masuk ke kelasnya bisa beberapa tempat. Sekarang dilokalisir sehingga tempat cuci tangan juga tidak perlu banyak-banyak, cukup satu di pintu masuk. Lah antri, antri wong siji kalau limo ada antri mesti. Dan ini new normal, jangan dipaksamakan dengan yang normal. Nah yang keempat, harus sekolah menyiapkan media sosialisasi, media edukasi. Ini alhamdulillah loh di Jawa Timur mulai SD, SMP, bahkan saya baca punya PAUD TK itu udah bikin video tutorial gimana cuci tangan yang baik, gimana menggunakan masker yang baik, itu sudah jalan. Jadi ini protokol umumnya seperti ini. Jadi harus ada media sosialisasi dan edukasi. Yang kelima, ini guru beserta manajemen sekolah sudah harus rembuk nih mengenai shift tadi ya, seperti yang ditanyakan dari Lombok Barat tadi ya. Itu shiftnya gimana? Ini murid jumlahnya 300. Kalau dimasukkan Senin 100, Selasa 100, Rabu 100, itu siapa yang Senin, siapa yang Selasa, siapa yang Rabu. Kelas ini, kelas 3 ini harus intensif misalnya, karena udah mau ujian, kalau itu SMA SMK. Ini sudah harus lebih sering daripada adik-adiknya.
adiknya cukup 2 kali seminggu, selebihnya belajar dari rumah, sementara kakak kelasnya untuk kelas tinggi lebih intensif. Ini diatur dulu, jangan cepet-cepetan pengen masukkan anak ke sekolah dulu, tapi ini harus disiapkan dulu. Kemudian yang keenam, udah harus masuk ke kelas, diukur. Ini alhamdulillah kami cek untuk SMA SMK se-Jawa Timur, kami terus memantau melalui cabang dinas, sekolah-sekolah udah mulai mengatur kelas, mengatur tempat ibadah, dikasih silang-silang gitu. Udah ya? Ya, kasih jarak. Kalau kelas itu lebih selamat memang kursi mejanya dikeluarkan dulu separuhnya sehingga tetap berjarak kayak orang mau ujian gitu. Sebenarnya kan sudah punya pengalaman. Kemudian yang Ujian nasional. ya, yang berikutnya jalin komunikasi dengan fasilitas kesehatan terdekat. Jadi apa sih fasilitas kesehatan terdekat di sekolah kita? Apa puskesmas, apa klinik, apa rumah sakit, apa ponkesdes, apa namanya polindes dan sebagainya. Itu sudah harus ada komunikasi. Jadi memungkinkan nggak dia memfasilitasi kesehatan kita. Kemudian sudah harus ada kampanye komunikasi dengan orang tua agar anak-anak juga dikontrol di rumah. Ingat loh, temuannya Ikatan Dokter Anak Indonesia, siswa atau anak itu tidak dalam posisi menulari, tapi dalam posisi tertular. Itu data di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sehingga apa? Jadi anak-anak harus dijaga juga di rumah. Di sekolah diatur protokol kesehatan yang sedemikian ketat, tapi di rumah ya nongkrong dibiarin. Nah, artinya apa? Potensi dia tertular di rumah itu sangat tinggi. Nah, itu akan menjadi potensi menulari di sekolah. Nah, yang terakhir nih, untuk protokol kesehatan umum, nanti Pak Vicky bisa ukur sendiri deh. Kira-kira seberapa besar sih sekolah kita berpotensi bisa menyiapkan protokol kesehatan umum. Yang terakhir adalah kita ingin terus mengajak warga sekolah, warga belajar untuk terus deh bersama-sama berseiring memohon kepada Allah nih, memohon kepada Tuhan nih, kapan nih berakhir nih. Ingat loh ya, corona ini sama dengan kita posisinya, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Ya, berarti apa? Hanya kepada Allah juga dia akan tunduk dan patuh. Insya Allah lah ya, kalau ikhtiar lahir dibarengi dengan ikhtiar batin, ya mudah-mudahan segera berakhir. Nah, Pak Vicky monggo diukur dari 9 protokol kesehatan umum ini, seberapa besar kira-kira sekolah kita, sekolah Anda bisa menerapkannya. Intinya, pahami, sadari, patuhi. Saya kira itu, Mbak. Pendekatan 3D. Ya. Ini luar biasa sebenarnya, khususan untuk Pak Ramlianto ini sebenarnya banyak pertanyaan karena ini edisi Jawa Timur ya, jadi pertanyaannya luar biasa banyak ini. Cuman kalau 3 kok kayaknya rasanya kurang ya. Ini ada ini apa mungkin masukan atau apa gitu, atau minta bantuan dari pemegang kebijakan mungkin gitu ya. Ini dari Bapak Ahmad Syaroni dari SMP Surabaya. Di sini kondisi yang sangat beragam dari berbagai sekolah. Kami siapkan protokolnya bila diperlukan saatnya masuk sekolah gitu ya. Belajar dari rumah butuh support dari semuanya. Mohon agar fasilitasi penggunaan dana BOS lebih fleksibel. Nah, ini sepertinya ke arah aturan ini untuk BOS bagaimana itu Pak? Sepertinya BOS sudah ada aturannya Pak ya? Ya. Kemarin yang dipantau. Khusus sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni SMA, SMK, PKLK, negeri maupun swasta, kan ada 2 skema pendanaan. Satu melalui BOS, yang itu dikirim langsung dari anggaran APBN. Kemudian yang kedua BPOPT, belanja operasional, belanja penunjang operasional sekolah, BPOPT, penyelenggaraan pendidikan. Nah, kami sudah memberikan relaksasi kebijakan. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, maka penggunaan dana BOS sudah ada panduannya di Surat Edaran Nomor 4 Pak Mendikbud. Kemudian di kami juga sudah kami minta untuk yang dana BPOPT, kami sudah minta sekolah untuk melakukan revisi terhadap RKAS.
RKAS yang didanai oleh BPOPP sudah bisa direvisi untuk kepentingan penyediaan protokol kesehatan. Tentu tidak seluruhnya lah ya, kan di sekolah itu kan hanya butuh memperbanyak tempat cuci tangan, memperbanyak apa namanya ini masker cadangan untuk anak-anak, kemudian mengatur apa namanya mungkin sirkulasi udara di kelas gitu ya, mungkin desinfeksi tadi ya. Ya, jadi mungkin tiap Sabtu disterilisasi pakai disinfektan, itu hanya itu, dan itu dibenarkan. Jadi relaksasi terhadap penggunaan dana BOS maupun penggunaan dana BPOPP sudah ada kebijakannya. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Yang penting begini deh, BPK, Kejaksaan, KPK, Inspektorat Jenderal udah kasih warning ke kita nih, janganlah ya relaksasi anggaran, kebijakan anggaran BOS maupun BOSGA, lalu ada moral hazard di sana. Ini yang penting. Jadi jangan sampai bahaya. Ya, ketika diberi kelonggaran, lalu ada kelonggaran juga untuk melakukan penyimpangan. Nah, sebab itu kondisi sekarang kan insya Allah nih, kami menemukan salah satu artikel bagus, kondisi krisis itu orang akan muncul namanya kepemimpinan original. Jadi dalam kondisi krisis, orang itu untuk berbuat menyimpang itu kecil, ya peluangnya kecil. Kenapa? Karena hatinya akhirnya peduli, jadi lebih care terhadap krisis ini, terhadap pandemi ini. Nah, itu yang dimaksud artikel ini. Dalam kondisi pandemi biasanya yang muncul adalah kepemimpinan original. Guru kepekaannya menjadi tinggi. Saya kemarin menyaksikan di sebuah stasiun televisi, ada seorang guru di Jombang, guru SD honorer lagi. Karena banyak orang tua muridnya yang nggak mungkin mengikuti pembelajaran daring, dia menulis tangan sendiri tugas gurunya, lalu diantar ke rumah murid-muridnya. Ini kan luar biasa. Ini kan betul-betul original ini. Kalau kondisi normal mungkin enggak lah, nggak muncul yang original gitu. Nah, mudah-mudahan dengan relaksasi anggaran ini, ya kepemimpinan original kita muncul, sehingga penyimpangan bisa kita tekan, karena memang kebijakannya sudah memungkinkan untuk BOS maupun BOSGA digunakan untuk penyediaan fasilitas protokol kesehatan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bapak. Sepertinya sudah, kalau saya baca satu-satu, ini banyak memang yang bertanya di kolom chat ini. Belum lagi yang di link pertanyaan tuh banyak sekali, karena mungkin mumpung ketemu Bapak gitu ya. Jadi banyak. Mungkin nantilah kalau kalau ada pertemuan sesi-sesi lagi. Terima kasih Bapak atas paparannya dan diskusinya pagi ini. Saat ini, baik Bapak Ibu.